Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ya dalam pertemuan kedua terkait dengan kajian komunikasi politik. Nah, topik hari ini kita akan membahas mengenai aktor ya, aktor dan komunikator politik Society 5.0. Jadi ini kita bicara society itu berarti apa? Masyarakat ya, atau jaringan sosial, bisa jadi jaringan sosial juga. Bagaimana interaksi manusia hari ini sudah dalam jejaring sosial yang bukan cuma offline tapi online. Nah di sini covernya memang saya sengaja ya memberikan suatu gambaran ini ya, gambaran mengenai the psychology of political communicators. Jadi memang ya kajian kita akan lebih hari ini kita akan tenggelam ya dalam menelusuri aktor-aktornya atau komunikator yang dengan berbagai macam background, karakteristik, dan motif. Jadi nanti kita akan kaji ya satu hari ini agar kita nanti dalam melaksanakan tugas yang saya berikan itu juga semakin tajam ya. Oke, komunikator politik dan kepemimpinan politik. Jadi komunikator politik ini berarti kan kalau dalam perspektif komunikasi adalah orang yang memulai, ya orang yang memunculkan, orang yang berinisiatif untuk menciptakan pesan dan dia akan mengirim, communicator. Ya, jadi dia punya suatu daya inisiatif tinggi. Ya, karena apa? Baca motif. Nanti kita akan pelajari. Nah ini adalah sebutan bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia politik. Ya, cara awalnya memang begitu ya. Kita mungkin dalam perspektif paling awal kita berpikir komunikator politik adalah pejabat-pejabat ya yang berkecimpung, ya itu udah pasti. Tapi apakah komunikator politik hanya didominasi oleh mereka? Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Nah, secara garis besar ya dalam bukunya Danimo ya, ini juga salah satu pakar komunikasi politik yang begitu fokus ya dalam kajiannya. Dia membagi menjadi 3 ya komunikator politik atau komponen komunikasi politik. Ternyata secara aktornya ada 3 orang ya. Yang pertama politisi atau politikus. Yang kedua adalah profesional. Ya, jadi komunikator politik yang profesional seperti apa? Ya, nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga adalah aktivis ya. Jadi memang ada perbedaan ya di antara ketiganya, dan mereka akan terlibat dalam kontestasi politik ya di berbagai dimensi ya atau di berbagai negara ya. Masuk ya pasti ya kita bahas kan di negara kita ya. Karena Danimo ini kan orang Amerika nih. Jadi kajiannya ternyata apa yang dikaji di Amerika pas kita refleksikan ke Indonesia juga sama sebenarnya. Intinya pasti akan ada politisi, profesional, dan aktivis. Nah ini tuh diingat dulu. Jadi nanti dalam kalian melaksanakan tugas juga pada saat membedah komunikator, kalian juga harus bisa menjelaskan. Ya, yang kamu jelaskan ini hubungannya antar siapa? Apakah komunikasinya adalah antara politisi sama politisi? Apakah politisi sama profesional? Apa politisi dengan aktivis? Nah itu bagaimana relasi persinggungan yang intinya pasti akan mengelola suatu konflik, ya konflik kepentingan yang paling penting, yang paling utama. Oke, pertama kita bahas dulu politikus. Apa sih politikus? Politikus itu secara garis besar, ini intisari dari bukunya ya, adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang pejabatan pemerintah. Jadi dia politikus itu sejak dia bercita-cita, misalnya dalam kondisi kampanye. Sekarang kan di pilkada ada balek ya, bakal caleg. Itu sudah mulai dia menjadi politisi. Makanya dia mulai kampanye, mulai menghubungi orang-orang, segala macam. Atau sudah memegang, mungkin dia sudah terpilih ya. Jadi jabatan itu ada 2 ya, jabatan politik sama jabatan struktur.
Jabatan akademik, jabatan politik itu adalah orang-orang yang meraihnya melalui proses peristiwa politik kampanye ya atau pemilu pemilihan. Nah, ada juga jabatan politik yang sifatnya struktur, yaitu mereka yang memang dari merangkak dari bawah ya masuk IPDN di pemerintah, kuliah di IPDN nih, Institut perguruan tinggi Departemen Dalam Negeri itu yang PDN itu. Atau mungkin dia jadi masuk staf dari kecamatan, kelurahan, terus sampai wali kota dan seterusnya itu struktur loh. Tapi dia juga bisa kadang-kadang kalau di suatu tempat yang namanya jabatan wali kota, gubernur kan jabatan politik dari pemilihan. Akhirnya ada juga yang tadinya sekretaris kota misalnya atau sekretaris gubernur. Dia mencalonkan menjadi ini dan ikut pemilu juga, tapi dia harus mundur dulu, kayak gitu contohnya. Ya jadi dari sini tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk atau pejabat karir ya, pejabat karir tadi itu. Dan tidak mengindahkan jabatan itu apakah eksekutif, legislatif, yudikatif atau pimpinan organisasi politik. Jadi politikus di mana mereka berada? Ada di eksekutif, misalnya pemerintah ya, presiden, kepresidenan, ada mungkin dari menteri. Menteri itu bisa jadi jabatan politik yang memang diusung oleh partai atau memang jabatan profesional. Yang memang karena keahliannya misalnya iptek, bagian yang ekonomi, ya kayak Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani itu nggak ada partai manapun dia karena memang profesionalnya misalnya. Dan banyak ya. Terus juga legislatif berarti yang ada di DPR. Itu jabatan-jabatan yang memang mereka bisa sampai sana karena dia ikut pemilu, ya pemilu legislatif. Ya kita mungkin sudah pernah ngalamin ya. Terus yudikatif, nah yudikatif ini agak unik. Yudikatif ini jabatan memang dipilih, tapi dipilih oleh dia diajukan oleh presiden, ada dites dulu fit and proper test oleh DPR, terus akhirnya biasanya jabatan itu kayak KPK, Mahkamah Agung dan mereka diangkat oleh pimpinan presiden dilantik. Nah, cuman komisioner kayak KPK misalnya atau Hakim Agung yang mereka sekalipun diangkat oleh presiden, tapi dia harus mampu mempunyai independensi. Jangan sampai mentang-mentang dia diangkat oleh pemerintah, tapi akhirnya jadi tumpul ke pemerintah misalnya dalam hal kasus-kasus. Mereka harus berani menghakimi pemerintah misalnya masalah gitu kan. Nah ini nih jadi tapi ya itu faktanya gimana apakah seperti itu ya. Nah ini nih jadi yang kita kaji nanti. Nah sekarang ada mungkin pertanyaan gitu ya karena kita nih kajiannya ilmu politik dan komunikasi politik kita mungkin bisa berandai-andai ya kita mungkin mengkritisi DPR, MPR segala macam pemerintah. Seandainya nih kita seorang anggota DPR mau bikin undang-undang apa kan gitu. Ini yang mungkin lagi hangat-hangatnya dan masih hangat Omnibus Law ya undang-undang ketenaga kerjaan itu yang masih jadi polemik ya antara bagaimana proses pembuatannya, isinya. Jadi kalau kita lihat dari konten Omnibus Law itu kalau dalam perspektif komunikasi politik akan menarik. Contoh siapa yang membuat komunikator yang membuat presiden pengajuan utamanya kita bisa lihat dulu alurnya terus akhirnya diajukan ke presiden legislatif atau DPR dan seterusnya diproses tuh sama DPR. Kira kemarin lah ada proses-proses segala macam ya sidang-sidang berapa kali pertemuan pernah juga berapa bulan lalu sudah pernah dikritik dan seterusnya dan akhirnya disahkan dan masih ada kontroversi kan sampai sekarang. Nah ini undang-undang buat apa kan gitu. Nah makanya memang tantangannya pada saat kita ingin mengkritik juga kita harus memahami gitu. Jadi ya kapasitas kita lah sebagai mahasiswa emang keganjilannya mungkin yang sudah mulai dikritik. Contoh ya itu kenapa prosesnya kok begitu nggak prosedural segala macam masuk prosedural tapi terburu-buru caranya ya terburu-buru terus juga banyak inilah jadi yang gini kalau yang ditangkap hari ini masyarakat sudah mulai cerdas ya kenapa pada saat pengesahannya terburu cepat-cepat dan memang ada kekurangan sana sini persoalan enggak segala macam terus juga banyak yang masih membingungkan masih belum terima pada saat ketok palu akhirnya demo besar-besaran barulah dibentar sosialisasi klarifikasi baru sekarang jadi kan kebalik kan kalau kita bicara komunikasi yang efektif seharusnya
sebelum disahkan atau mungkin karena ini terkait dengan berapa elemen masyarakat atau berapa klaster-klaster yang terkait dengan bidang-bidang tertentu, ya seharusnya udah mulai, apalagi ini bicara undang-undang yang mungkin bisa puluhan tahun ke depan gitu kan, seharusnya diajak ngomong yang matang, sekalipun memang bisa jadi nanti ujung-ujungnya voting kan gitu. Kan kita kalaupun demokrasi di negara kita sekalipun musyawarah mufakat, tetap aja pada saat ada kebuntuan voting kan, oh ya udah nggak apa-apa lah. Sama kayak pemilu kan. Saya milih A, yang lain milih B. Akhirnya kita bertarung dalam pemilu, pilpres misalnya. Toh akhirnya juga yang menang adalah yang suara terbanyak. Yang nggak, yang kalau ya udah nerimo. Demokrasi seperti itu. Jadi yang harus kita pahami di demokrasi ini nggak semuanya harus setuju. Berarti apa? Di saat keputusan itu sudah dilaksanakan, memang pasti ada penolakan. Kayak contoh, berapa persen selisih Prabowo Pak Jokowi? Itu kan kalau nggak salah 5% ya. Berarti ada 55% misalnya Pak Jokowi menang, ada 45% orang nolak, nggak setuju. Nah, tapi apakah negara ini membubarkan? Enggak kan? Nah, itulah yang namanya proses demokrasi. Nah, ini juga kadang-kadang kita juga sebagai mahasiswa, sebagai akademisi juga harus kritis dalam arti kata juga memahami. Tapi kita lihat ada kejanggalan kita kawal dan juga kritis dengan, ayo kita sama-sama belajar. Nah, makanya mumpung kalian belajar di mata kuliah ini, silakan mencermati apa saja ya yang terkait dengan peristiwa politik, sehingga kalian juga nanti sesuai dengan fakultasnya nih, FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kenapa politik itu penting? Ya, nanti kalian akan rasain. Ya hari ini juga karena teman-teman kalian yang mungkin demo juga sudah merasakan kan atmosfer demokrasi, maksudnya kebebasan berpendapat. Walaupun mungkin ya tadi ya bentrok di lapangan kadang-kadang nggak bisa dihindari. Nah ini baik lagi nih, undang-undang buat apa? Nah sekarang jadi permasalahan gini, kita nggak tahu nih sebenarnya motivasi undang-undang itu apakah benar kepentingan rakyat, apakah kepentingan golongan, yang kadang-kadang politik itu sendiri ada suatu, ya katakanlah oknum lah ya, oligarki yang memang kelompok-kelompok tertentu yang cuma berpikir untuk mempertahankan agar terus berkuasa. Ya, sekarang kita lihat banyak kriminalitas, prostitusi, itu kan bukan masalah salah siapa, ya kan ada orang yang psikopat. Ya, kalau di suatu negeri sudah banyak kriminalitas, pembunuhan, psikopat ya, anak dibunuh karena segala macam, krisis ekonomi dan seterusnya. Ini seharusnya yang harus berpikir bercermin adalah pemimpin. Nah, itu tuh. Makanya baik lagi undang-undang itu buat apa? Nah, itu kan kita nggak tahu motifnya kan. Makanya nanti bukan di ujung sih, mungkin minggu depan saya akan jelasin mengenai etika komunikasi politik. Nah, itu tuh. Ya, ini contoh. Nah, yang kedua ada dalam konteks profesional. Jadi ada komunikator politik, dalam konteksnya dia adalah profesional. Apa sih profesional? Profesional adalah orang-orang yang mencari nafkah dengan berkomunikasi, karena kalian berkomunikasi. Sehingga komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru ya. Tapi ini dulu ya, waktu ini mungkin tahun 70-an. Jadi relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikit banyak ada dua misi utama. Yang pertama adalah karena adanya munculnya media massa. Ya. Makanya kalau kita lihat profesional itu bisa lihat tuh peran jurnalistik, media, ya kan. Terus juga perkembang media khusus ya, seperti majalah, halayak khusus tadi, radio. Dulu kan radio masih booming, kok sekarang masih sih, tapi nggak se-booming dulu. Tapi sekarang sudah lebih booming media sosial yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Jadi memang sejak munculnya media massa ya, jadi media massa dan juga ada media khusus. Ini kan dua media khusus tuh, ya tadi ada televisi, ya ada radio. Kalau sekarang ada tambahan lagi media baru ya, new media atau media sosial. Makanya sekarang muncul di sini jurnalistik kayak model-model profesional Pak, wartawan ya, anchor ya kayak Najwa Shihab, Aiman, yang macam-macam lah, yang mereka berprofesi secara profesional, dia menggali informasi karena kalian komunikasi. PR politik, marketing politik, ini masuk ke sini. Maksudnya pada saat dia terjun ke politik, dia memang profesional. Maksud profesional apa? Ya karena dibayar, karena dia mencari nafkah kan.
Tapi di balik itu semua kadang-kadang dia ya objektif sih. Tapi lagi-lagi ya kadang-kadang idealisme nggak ada. Dalam arti kata, dia harus netral. Nah yang jadi masalah kadang-kadang ada profesional ini memang, dalam perspektifnya dia dibayar, contoh konsultan politik, ya ada tokoh tertentu berkampanye, ada konsultannya nih, dia merancang strategi kampanye. Ya dia kan mau nggak mau dia akan mati-matian untuk memperjuangkan politik, si yang bayar. Tapi bukan karena dia memperjuangkan ideologi. Jadi bukan, apa namanya, tim sukses ya, tim sukses mau menang mau kagak tapi sukses apa? Sukses dapat bayaran. Salah nggak? Enggak. Ya itulah dinamika hari ini. Sekarang ada namanya influencer ya. Ditarik nih rekrut pemerintah. Apakah dibayar nggak? Dibayar. Nggak tahu dibayar berapa, tapi yang jelas nggak mungkin cuma. Ya. Tapi ya kan dia influencer juga kadang-kadang bagus juga karena kemarin ada yang bencana-bencana aja COVID gitu kan, yang ada satu influencer aja bisa nggalang dana sampai 4 miliar misalnya. Itulah kemampuan atau proses daripada profesionalisme atau mungkin karena dia sudah berkecimpung fokus ke situ, ya udah dia jadi suatu bidang yang disebut profesional. Termasuk menteri ya, menteri-menteri yang terlibat di kabinet bisa jadi karena profesional, bukan karena ideologi politik. Jadi nanti ada proporsinya tuh di kabinet itu ada yang menteri yang dari titipan politik, ada karena deal-deal tertentu bagi-bagi kue, ada juga yang karena profesional diangkat. Tapi profesional itu sendiri bisa jadi dia punya arah-arah kemana, nah gitu tuh. Jadi lagi-lagi nanti yang mengesahkan kan tadi lingkaran konsensus di antara para pejabat-pejabatnya lagi, antara legislatif, eksekutif, menteri dan segala macam, Kapolri, apa namanya, yang diangkat itu harus punya diajukan presiden, disetujui, ada test and fit proper test ya, itu di DPR dan seterusnya. Jadi memang seperti itu. Nah yang ketiga ada yang namanya aktivis ya. Nah, aktivis apa sih? Adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan interpersonal. Terdiri ada dua ya, terdiri dari pertama juru bicara bagi kepentingan terorganisasi. Ini dari khalayak masyarakat nih, muncul dari masyarakat. Pada umumnya orang ini tidak memegang atau menciptakan jabatan pemerintah. Jadi mereka memang di luar pemerintahan. Ya makanya nanti ini sistem kontrol ya, kontrol dari pemerintah ya. Jadi bisa jadi orang-orang biasa saja sih yang punya panggilan hati. Ya, jadi yang kedua terdapat juga bisa tokoh masyarakat atau pemuka pendapat atau namanya opinion leader istilahnya. Yang bergerak dalam jaringan interpersonal. Jadi interpersonal apa? Ya dari mulut ke mulut, ya dari kedekatan personal. Ya hari ini mungkin banyak orang yang di luar pemerintah ya, mungkin atau organisasi yang punya kekuatan massa ya kayak FBR, FPI, apa segala macam itu bisa masuk pada aktivis, termasuk mahasiswa sih sebenarnya. Mahasiswa, mungkin serikat pelajar, serikat buruh segala macam, itu aktivis-aktivis, makanya disebut aktivis atau aktivis LBH ya kan, lembaga bantuan hukum, terus juga bisa jadi apa saja lah, pokoknya mereka sifatnya independen di luar pemerintah dan dia nggak punya kepentingan ya, bebas nilai, jadi bebas dia nggak keterikat sesuatu terkait dengan kekuasaan. Nah, sebuah badan penelitian yang besar menunjukkan bahwa banyak warga negara dihadapkan pada pembuatan keputusan bersifat politis. Nah, ini nih. Jadi memang penelitian dari dulu ya begitu. Jadi banyak keputusan-keputusan itu sifatnya politis gitu, bukan lagi keberpihakan terhadap khalayak umum atau segala macam lah gitu. Dan mereka meminta petunjuk dari orang-orang yang dihormati mereka. Nah, termasuk ini ya dalam faktanya kadang-kadang yang namanya aktivis atau pemuka pendapat atau tokoh-tokoh masyarakat itu kadang-kadang menjelang pemilu itu didekati oleh para ini politisi ya tadi untuk digandeng ya kan untuk mendulang suara kan, mendulang suara ya kadang-kadang mendekati tokoh, diasumsikan si tokoh tadi punya pengaruh pada banyak orang. Nah itu aktivis. Jadi ada tiga ya, pertama adalah komunikator, yang kedua adalah profesional, dan yang ketiga aktivis. Apakah mereka ada yang hybrid? Bisa, ya bisa campuran bisa.
Bisa di politisi, ada politik yang aktivis, ada politik yang profesional. Nah, nanti kita akan bahas nih selanjutnya. Oke. Nah, ini contohnya ini. Bagaimana kita melihat politisi itu dari filsafat-filsafat yang pernah dinyatakan oleh Socrates ya. Jadi Socrates itu membagi masyarakat sebenarnya ada 3 kekuatan besar ya, yang membuat suatu mempengaruhi suatu power ya. Pertama, seorang filsuf ya. Filsuf itu dia akan bergerak berdasarkan reason. Reason itu alasan-alasan, bukti-bukti nyata, bukti empirik, bukti ilmiah. Filsuf kalau sekarang ilmuwan lah, atau mungkin kalau sekarang akademik lah, akademisi. Ya mahasiswa kalau masuk filsuf, ya filsuf itu kalau lebih bedanya filsuf sama murid. Filsuf itu biasa gurunya guru. Dia di samping dia sedang belajar terus, tapi dia punya pengalaman. Kalau kita sebagai murid, ya mungkin kalian sebagai mahasiswa, sekalipun sudah jadi mahasiswa, tapi tetap harus mungkin yang kurang nanti pengalaman. Nah, bagaimana untuk melihat ke gap pengalaman yang belum? Nah, berarti harus banyak baca. Dengan baca itu baca sejarah, baca peradaban, baca ilmu logika, ilmu-ilmu yang sifatnya rasional, reason, yang membuat suatu penjelasan, kalian akan melihat sesuatu lebih jernih dan objektif. Karena sekarang sejarah itu bisa nipu kita juga. Kita terbawa oleh sistem. Ya, kalau kita mau objektif, kita sebenarnya ngakuin apa sih kan gitu. Contoh kayak kita beragama aja kan kita juga sebenarnya emang diturunkan dari orang tua, tapi coba seluruh dunia ini akan belajar secara independen untuk mengenal Tuhan. Siapa yang lebih rasional? Kan itu tuh tantangan. Ya makanya kita nggak bisa juga harus memaksakan orang, tapi kita harus bisa menerima perbedaan karena memang latar belakang itu berbeda-beda. Nah, yang kedua, kata si Socrates, masyarakat itu juga salah satunya adalah pedagang, ya. Maksudnya orang yang punya motifnya hidupnya memang, kalau ini kan ilmu, kalau ini kebijaksanaan, kalau pedagang itu memang bicara ya paling di otaknya untung rugi. Bagaimana untung seluasnya, terus juga bagaimana menikmati semenikmatnya, ya kayak kapitalis lah, gitu kan. Bagaimana dia hidup ya benar-benar untung rugi kalau salah ini. Nah itu desire itu apa? Hasrat itu. Tapi apakah salah? Enggak. Ya kan kalau gabungan filsuf ya pendidik sama pedagang jadilah sekolah misalnya, jadilah universitas. Maksudnya apa, di balik pendidik juga ada bisnis. Kenapa? Karena kalau dia ngajar doang nggak ada yang bayar gimana? Terus meneliti aja terus nggak ada support dana ya bingung juga. Nanti sebenarnya nggak ada masalah jadi orang pedagang. Nah terus yang ketiga bicara spirit ya, spirit ruh itu dibentuk dengan semangat militer ya. Jadi makanya ada tentara. Ya, dari zaman sebelum Masehi, tentara, pedagang, filsuf yaitu selalu bersinggungan dalam berkolaborasi, bersinergi, bahkan berkonflik dalam proses demokrasi atau proses perpolitikan. Nah inilah yang nanti sebenarnya gen-gennya itu dari 3 ini nih. Kita bisa memotret. Jadi kalian juga nanti bisa menganalisis pada saat kasus-kasus ada, kan harus menganalisis nanti komunikator gimana, pesannya gimana, nanti tugas-tugas yang termasuk terkait dengan case tadi, kalian bisa menjelaskan orang-orang yang terlibat ini ternyata kebanyakan dari golongan mana. Nah ini nih contohnya. Ya, nah itulah komunikator politik semuanya. Nah, dalam prakteknya memang seorang politisi memang ada kayak tentara murni. Nah, makanya misalnya kalau kita jadi kebiasaan di negara kita, para punawirawan jenderal, polisi, biasanya kalau ada punawirawan mereka masuk, apalagi aktivitasnya bisa akhirnya masuk ke politik. Karena kan kalau dia masih aktif sebagai TNI atau Polri kan nggak boleh, harus netral. Biasanya mereka masuk politiknya setelah pensiun atau berhenti kayak anaknya SBY itu AHY kan masih mayor kalau salah ya, lupa saya, mayor apa letkol saya lupa. Tapi yang jelas dia berhenti baru bisa terjun ke politik. Yang kedua pedagang ya, kita lihat pedagang ya, Pak Sandiaga Uno ya pengusaha murni. Pak Jokowi juga pedagang dulu kan, pedagang mebel dulu ya pernah. Pak Yusuf Kala berangkat dari pedagang. Nah yang ketiga ada namanya filsuf ya, filsuf murni. Contoh pernah ada kita punya presiden namanya Pak Profesor Dr. B.J. Habibie. Pernah presiden juga namanya Gus Dur. Ya,
masuk kategori filsuf karena dia seorang ulama. Ulama kan nama ulama itu ilmuwan juga. Ulama ya ilmuwan, tapi di bidang kajian-kajian dan sama sih sebenarnya kalau dalam zaman-zaman dulu antara ilmuwan sama ulama itu hampir mirip karena mereka sama-sama belajar mencari ilmu. Nah, yang keempat, jadi kombinasi antara tentara dan pedagang. Biasanya kadang-kadang dari bisnis juga, ya misalnya kita ada beberapa menteri di kabinet Pak Jokowi yang memang tentara, tapi dia konsen juga di dagang, di usaha bisnis. Erick Thohir juga kan pedagang, kan usaha. Ada juga yang tentara filsuf. Jadi contoh kayak Pak SBY itu sampai S3 dia belajar, berarti kan sekolah dia. Ya, jadi dia kombinasi dan tentara filsuf. Ada juga pedagang yang filsuf, kombinasinya. Ada nggak? Ada aja. Ya, ya contoh misalnya kayak Yusuf Kalla atau Pak Ma'ruf Amin di samping sebagai ulama, lihat aja di ini juga dia sebagai komisaris atau segala macam ya. Itu kan berarti dagang juga filsuf. Pedagang tentara ya ada. Tadi kan udah sama ya tadi pedagang disebut tadi pedagang tentara. Maksudnya tentara yang berdagang, tapi ada juga pedagang yang tentara. Maksudnya yang punya masuk ke militer. Ya nggak tahu lah ini kasusnya ya. Mungkin ada yang lain kombinasi seluruhnya, pedagang juga, tentara juga, filsuf. Dalam arti kata kalau yang ini adalah kombinasi ya dalam pepolitikannya. Kalau yang atas mungkin secara personalnya, kalau di bawah adalah kombinasi perpaduannya. Kayak satu partai bisa jadi isinya juga ada tentara, ada filsufnya, ada pedagangnya, jadi kolaborasi. Ya kadang-kadang yang namanya sinergi kolaborasi biasa gitu, ada aktivis yang begitu semangat terus didukung oleh pengusaha yang punya modal. Nah, itu kan kolaborasi. Ya, kayak contoh kampanye. Kampanye kadang-kadang ada cukong-cukong kan gitu, iklan cukong lah ya yang membiayai. Nah, lahirlah akhirnya mereka itulah terbelah ya, terpolarisasi dalam fokus-fokus kepentingannya. Pertama memang jadi politikus, yang kedua aja emang muncul sebagai profesional, keterlibatannya politik atau mungkin sebagai aktivis ya. Mereka memilih menjadi di luar pemerintah, baik politik, tentara, pedagang, filsuf bisa di dalam pemerintah ataupun di luar pemerintah. Makanya kan kadang-kadang hari ini ya ada perimbangan, jadi si pemerintah agar tidak menjadi otoriter atau membuat suatu sistem monarki, dia harus punya oposisi yang cerdas, yang terlalu mengkritik jalan pemerintah. Nggak ada masalah, itu seharusnya syukur ada orang yang selalu perhatian kan gitu. Nah, itu tuh. Ini 3 profesional ini ya, politikus profesional ini di bukunya Danimo, tapi sebenarnya dari Leonard William Book ya, yang lahir 2009 sampai 2000. Nah, inilah yang mengeluarkan istilah-istilah ini. Nah, ini kalian harus menguasai hal-hal ini. Ya, nanti yang dianalisis salah satu ini. Pertama komunikator kamu harus menganalisis keterlibatan siapa itu. Terus jadi kelihatan nanti motifnya apa. Kalau siap tentara tuh motifnya apa, pedagang itu apa, ya nanti alhamdulillahnya segala macam peristiwa public figure itu terekam di media sosial atau di media online. Jadi kalian bisa menelusuri tokoh-tokoh itu melalui akun Instagramnya atau mungkin Twitternya atau YouTube-nya. Yang apa yang ngomongin kadang ini masih terekam. Ya terekam. Jadi ya kita ya udah analisis aja. Baik yang dibicarakan oleh wartawan ataupun dia punya media akun sendiri atau yang yang di dalam diskusi kayak ALC, kita lihatnya karakter bagaimana sih, kita ikutin. Misalnya ada karakter politikus A nih, itu telusuri tuh akunnya dilihat, di observasi online begitu. Pada saat dia diskusi di ALC ngomong apa, dicatat direkam atau di screenshot, dia ngomong apa digabungin nanti. Jadi keseluruhan informasi mengenai si politisi atau aktor politik si A, kita akan punya kesimpulan. Dalam konteks peristiwa ini dia ngomong apa, konsisten nggak dia ngomongnya dari di mana-mana, kan mau di media sosial, apakah di mana dia ngomong, atau mungkin pada satu wawancara sama wartawan. Sejauh mana konsistensi atau mungkin untuk menyibak suatu maksud juga kita bisa dari situ. Oke. Nah, ini nih yang lebih cara mappingnya seperti itu. Jadi cara mappingnya begini. Jadi kalau ini ada 3 ya, politician, ya ada aktivis, ada profesional. Nah sebenarnya 3
komunikator politik itu berada di tengah-tengah ya, di antara suprastruktur kekuasaan atau infrastruktur kekuasaan. Ya, suprastruktur adalah struktur kekuasaan itu sendiri. Suprastruktur politik ya, itu struktur jadi dari eksekutif ya, pemerintah, legislasi DPR, sama yudikatif tadi tuh yang 3, ya trias politika. Ya, jadi bisa dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hakim, seterusnya itu 3 ini nih struktur yang utama di suprastruktur. Nah, di bawahnya dia di bawahnya ini kalau kita lihat politician tuh kalau garis ini nih yang merah ini berarti murni nih, politician murni. Ya. Nah, kita belok ke sebelah kiri yang infrastruktur dari masyarakat. Kalau ini dari top down ya, ini bottom up. Siapa tuh yang politisi murni? Ya, pertama partai politik. Partai politik itu belum masuk kekuasaan, dia dari keterwakilan dari masyarakat. Ya, sekalipun nanti afiliasinya pada saat sudah punya perwakilan dia akan tetap berkoordinasi. Nah, ada kelompok-kelompok kepentingan interest group ya yang akhirnya peduli melihat. Nah, di sini kita kepentingan ini ya udah punya kepentingan yang bisa kepentingan memang murni memang untuk tegakkan keadilan, merasa ada yang dizolimi segala macam, atau mungkin nggak ada kepentingan nggak tahu. Nanti kan kita akan bahas lagi lebih lanjut tuh motif-motif tadi. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya tokoh-tokoh politik figur. Ya, ini yang tadi kita bahas tadi tuh, ya. Itu bisa jadi politician pada saat dia sudah terlibat, berargumentasi segala macam, konsisten, mengkritik segala macam. Nah, ini bisa jadi masuk dah dia dalam konteks politician. Jadi kalau politician itu ada 3, kan? Ini 1, 4 ya, 2 kelompok kepentingan sama tokoh-tokoh politik. Tokoh politik ini juga kadang-kadang nanti bisa diajukan ya di apa namanya? Diajukan oleh partai untuk menjadi caleg atau mungkin jadi kepala apa namanya? Kepala pemerintahan. Ya, nanti ini ya itu makanya nanti keterlibatannya seperti itu. Nah, yang kedua ini nanti ada yang dari apa namanya? Aktivis ya. Sama aktivis itu memang tadi spokesperson ya, jadi juru bicara orang yang akhirnya menyuarakan suara ya, mewakili. Sama tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu masih masuk sebagai opini leader ya. Opini leader apa tokoh yang menjadi two step flow communication dari apa namanya jembatan masyarakat kepada penguasa misalnya. Kita butuh ternyata di masyarakat ada orang-orang yang seperti ini. Nah, ini masuk kepada pressure group ya. Jadi kadang-kadang ya ini demonstrasi termasuk ini ya digerakkan oleh aktivis. Nah, bisa juga karena kepentingan tertentu, karena segala macam kepentingan sih pasti ada. Karena contoh misalnya ada suatu ormas, ya pasti kan ada visi misi. Ada di ADRT-nya ada visi misi. Berarti ya, dia punya kepentingan. Kepentingan apa ya? Tadi terlihat dari visi misinya. Dia mau ngapain? Malah kalau mereka nggak aktif, pasif ya malah aneh. Ya, memang ada kepentingan. Nah, kepentingan ini kan bisa macam-macam ya, baik, buruk dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini profesional. Profesional itu ada 2. Ternyata profesional itu jalurnya dia kedua arah ini di struktur dan suprastruktur dan infrastruktur. Nah, contoh kayak yang masuk ke suprastruktur, dia sebagai promotor. Ya, promotor itu orang-orang yang di apa namanya ya kayak promotor tinju lah. Bagaimana dia mengelola segala macam, mengatur, ya, terus juga mensponsori terhadap apa kandidat-kandidat misalnya. Nah, ini contohnya ini. Dia sebagai political consultant, bisa sebagai PR politik. Ini kan emang jabatan baru. Ini munculnya ada PR politik itu baru 2004. Ya, baru dikenal ada PR politik. Sehingga pada saat ada kandidat-kandidat banyak, terus dia belum punya pengalaman dalam politik, dia perlu didandanin, salonin, biar terlihat menarik di tengah-tengah kontestasi politik. Nah, itu makanya ada PR politik, political konsultan, strategi bagaimana sih? Ya, terus ada political marketing, ada publistis ya, yang membuat konten-konten mungkin. Ada, nah yang paling ini ada propagandis. Propagandis juga ada, ya orang yang disewa untuk membuat suatu peristiwa-peristiwa yang memang punya tujuan-tujuan propaganda. Ya nanti pertemuan berikutnya kita akan kaji propaganda. Dan apakah itu hilang? Enggak lah. Selama ada kekuasaan pasti ada. Setiap negara itu ada intelijen. Dan setiap negara pasti punya misi-misi yang tak kelihatan.
ya. Nah, itu bisa jadi inilah profesional. Dan memang ada yang memang masuk kepada struktur itu adalah pegawai-pegawainya, tapi ada juga yang di-hire. Ya, kadang-kadang ada tuh yang contoh juga ini nih apa ya, lembaga-lembaga polling, itu kan juga kadang-kadang mereka apakah murni membuat suatu survei itu untuk dibayar murni, siapa yang bayar kan gitu. Kalau emang yang bayar partai politik apakah dia independen? Nah, itu tuh kadang-kadang bisa jadi ya lembaga survei itu dibikin untuk menggiring opini. Oh, ini yang paling banyak di rakyat si A, si B, si C. Padahal mah ya tahu kan gitu, sampelnya berapa kan gitu, nanti dicek lagi. Nah, kalau yang ke arah infrastruktur masyarakat, ini dari contoh media komunikasi politik ya, cetak, radio, televisi, ini biasanya mereka seharusnya netral. Tapi di sini kan lagi-lagi ada ini ya, ada merah-merah ini kan. Ya, jadi nanti di sini juga ada kepentingan-kepentingan itu merahnya masuk ini nih. Maksud titik-titik masuk nggak kelihatan ya, satu samar. Ada mungkin media-media televisi yang berafiliasi dengan partai politik, sehingga beritanya juga berita-berita yang tidak begitu netral. Ya, tapi kadang-kadang cuma berkepihakan kepada sesuatu, tapi dia kalau yang sisi yang membiayai dia nggak pernah dikritik. Ya contoh misalnya televisi apa yang nggak bakal ngeritik Lumpur Apindo, misalnya ini saya nggak sebutin ya, Lumpur Apindo, ya itu nggak bakal bisa mengkritik afiliasinya dia. Nah tapi kebanyakan ada juga netral ya, kayak contoh yang saya lihat memang kayak Tempo itu kan mengkritik pedes mulu ya kepada pemerintah. Tapi kalau saya lihat dia mengkritik nggak sepemerintah juga, tapi kadang-kadang yang rivalnya juga kalau emang ada sesuatu yang ganjil dia kritik juga bisa-bisa. Nah ini nih, jadi saya ngeliat seperti itu ya, infrastruktur ya. Jadi, nah ada internet sekarang ya, media baru ya. Kemarin kayak kasus Mbak Najwa Shihab lah, bagaimana mengkritik pemerintah, terus juga akhirnya yang namanya diserang juga, ada yang dukung, serang. Kalau kita lihat aja di akun Instagramnya, kalau kita mau lihat bagaimana polarisasi di situ, ada komentar negatif, ada komentar positif. Nah itu juga bisa menarik dipelajari, dikaji. Kamu ambil sampel misalnya komentar kan banyak, kadang ribuan, ambil sampel aja, mungkin yang 200 pertama komentar kita lihat sampel 200 atau 300 ya 100 lah, kita lihat berapa yang komentar positif negatif pada Najwa Shihab pada saat dia dikritik habis mengenai kursi kosong misalnya kemarin kan begitu kan, sampai ada diadukan, dilaporkan ke polisi ya karena penghinaan lah segala macam dan seterusnya lah. Nanti contoh ya, contoh kasus. Jadi di sini nih letak jurnalis ya di infrastruktur ya, profesional maksudnya ya, profesional di jurnalis. Dan kadang-kadang memang jurnalis atau apa namanya media atau pers itu menjadi pilar tempat demokrasi. Karena kan yang menangkap berita, menyiarkan berita kan hanya pers ya, maksudnya apa namanya wartawan, media maksudnya. Kadang kadang masyarakat juga punya kekuatan daya untuk menyuarakan ya, karena ya itulah akhirnya eh, pers itu membantu sekali ya menangkap peristiwa, akhirnya memberitakan lagi. Dan manusia memang homonaran ya, makhluk yang menikmati untuk berbagi berita gitu. Oke, nah ini nih, jadi gambarnya gitu nanti insya Allah nih setelah ini saya akan bagi bukunya ya, saya lagi buat juga video ininya yang memudahkan, nanti kamu bisa baca untuk pendalamannya. Nah ini juga nanti untuk dianalisis seperti ini, makanya saya belum ngasih soal kenapa, ya karena ya saya belum jelasin, makanya saya jelasin dulu nih. Jadi politik itu komunikatornya sejauh mana, kamu ngelihat mapping ini membacanya seperti apa nanti. Oke. Selanjutnya kekuatan komunikasi politik ya, dalam berkomunikasi politik sering menggunakan tokoh-tokoh komunikasi politik yang memiliki popularitas seperti tokoh masyarakat, agama gitu ya, kalangan selebriti dan lain-lain untuk menarik massa seperti dalam pemilu dan mendulang suara. Nah itu yang terjadi ya hari ini. Jadi memang the power of popularity people gitu ya. Jadi orang-orang populer ini kadang-kadang dipakai nih karena mudah untuk sudah dikenal oleh masyarakat, karena kan yang namanya pemilih itu kan memilih figur
dan harus mendorong suara banyak. Kalau orang ini belum dikenal, ini akan sulit ya, kerja ekstra gitu istilahnya untuk benar-benar pendekatan, sosialisasi. Tapi di tingkat DPRD itu ada aja kejadian ya di kabupaten ya, di kota itu yang tukang tambal ban jadi anggota DPR, ada sih kayak gitu itu. Ya mungkin strateginya itu kan menarik ya maksudnya. Tapi kenapa bisa begitu? Bisa jadi karena dia unik, terviralkan di media sosial, terviralkan juga diliput oleh media TV, akhirnya orang jadi ngeh dan mungkin bisa jadi kayak gitu ya prosesnya. Itulah jejaring karena Society 5.0 itu yang saya maksud. Kenapa jejaring ini cepat besar? Karena bantuan internet ya, jejaring sosial. Nah ini sah-sah aja sih dalam politik, tapi kan nanti efektivitasnya kembali kalau misalnya dia milih comot aja orang yang tidak kompeten, misalnya artis nih terus nggak punya kapabilitas sama sekali, ya yang rugi dia sendiri nanti kalau misalnya acak-acakan atau mungkin banyak kasus dan seterusnya. Termasuk apa? Terkenal saya kenal tapi nggak punya moral, mungkin akhirnya apa jadi anggota korupsi, tindakan asusila. Ya kamu inventaris aja tuh yang korupsi berapa 10 tahun terakhir terus sudah kejadian asusila apa yang terkait dengan pejabat kita lihat. Ini kan seharusnya menjadi kritik ya. Dan mereka pun rasanya autokritik terhadap kejadian itu sendiri. Nah, lanjutnya komunikasi politik dan komunikasi politik. Ya, komunikasi politik merupakan pemimpin karena dalam arti ditemukan orang dalam dirinya sebagai manusia. Jadi pribadian, tokoh yang ternama, itu bisa dikatakan pemimpin simbolik, ikonik. Ya, jadi orang-orang yang udah punya suatu brand itu menjadi suatu kekuatan sebenarnya. Ya seorang ustadz, ya ustadz yang muncul sekarang lagi terkenal misalnya. Atau mungkin pemimpin yang membela hak asasi manusia. Siapa aja. Itu bisa karena memang natural sama hatinya memang terpanggil, tapi bisa jadi yang memang setting memang ada suatu keinginan yang ingin muncul. Kita kritis sekarang. Ya, apakah memang murni? Nanti kan kelihatan. Nah, makanya nanti kan mempelajari etika komunikasi politik, melihat kemudian hati orang gimana sih. Kayak kita nggak bisa cuma sekedar sekilas kelebat. Dia memang butuh waktu untuk membuktikan ya, evidence harus ada suatu proses yang perlu kesabaran kita membuktikan itu semua. Kadang-kadang ada kita negatif sama orang nih, karena kita negatif, kamu jelek nih, kamu ini kasar, kita jelek diledekin, orang itu jadi jahat beneran, kamu jahat segala macam. Tapi kadang-kadang orang jahat pun pada saat kita berpikir baik, terus kita menciptakan iklim baik, kita punya power untuk menciptakan suasana baik, orang yang jadi jahat jadi baik. Contoh kayak di Singapura aja, Singapura sebenarnya ngebuang sampah nggak sembarangan karena sistemnya dibentuk, hukumnya ditegakkan. Nah buktinya apa? Pernah ada pakar sampahan yang orang Singapura ke Batam yang sama buang sampah sembarangan juga. Tapi orang Indonesia ke Singapura dia takut ya buang sampah sedikit aja kena denda, tangkap polisinya di mana-mana. Nah jadi memang kita perlu menciptakan iklim itu juga nggak bisa cuma himbauan-himbauan, tapi memang tercipta secara semuanya ya dari top down sama bottom up gitu soalnya. Hulu dan hilir gitu ya. Nah, sebagai masa politikus ya atau komunikator profesional atau aktivis adalah pemimpin organisasi itu. Biasa tuh gitu. Ya, jadi kelihatan sekali ya pemimpin organisasi, terus pejabat terpilih atau karir mempunyai posisi formal kepemimpinan di jaring komunikasi organisasi yang membentuk pemerintahan. Ya, jadi kita bisa lihat ya bagaimana tokoh-tokoh politik sekarang biasanya dari ketua pemuda organisasi pemuda, IMM, HMI, KNPI, itu biasa kaderisasi dari situ mulai. Terus masuk ke partai, terus sampai akhirnya jadi pimpinan, biasanya kalau udah jadi ketum-ketum gitu, biasanya udah tuh sudah dilirik untuk menjadi kandidat-kandidat yang terjun dalam kepolitikan. Ya, kalau kalian main gitu, ya gitu. Atau mungkin menjadi orang-orang yang punya daya kreatif tinggi, kalau memang masuknya ke jalur infrastruktur, bukan supra. Infrastruktur boleh dari tokoh politik yang memang punya, kan kita bermanfaat belum tentu harus jadi politisi, nggak perlu harus, tapi kalau kita pengen benar-benar memberi kontribusi nyata lebih real dan argumen kita bisa langsung masuk intervensi, ya kita jadi anggota legislatif yang bisa membuat undang-undang. Tapi kan di situ lagi-lagi kita kalau sendiri doang nggak bisa, harus berkolaborasi, mempengaruhi yang lain. Nah itulah komunikasi politik terjadi. Kita sudah jadi dari partai A di dalam di legislatif. Nah kalau kita nggak punya power,
terus kalah sama suara yang banyak juga gagasan itu akan hilang tenggelam. Lagi-lagi kepentingan untuk apa kan gitu tuh. Ya. Oke. Ini kaitan dengan kepemimpinan. Nah, ini contoh ya. Saya kasih gambaran mengenai suatu politisi yang turun-temurun di Amerika itu Kennedy. Mulai Patrick Joseph Kennedy ini dulu senator dari dulunya, emang dari dulu tahun 18-an udah senator, dia punya anak Joseph Kennedy. Ya, terus juga nikah sama apa namanya? Nikah ya. Dan akhirnya Boston Major ya. Punya anak yang juga terjun ke politisi, termasuk dari Ted Kennedy, John F. Kennedy yang mati terbunuh ya, Robert Kennedy dan seterusnya. Ya jadi anak cucunya begitu. Jadi kadang-kadang gen politik itu diturunkan. Kayak contoh Soekarno ke Megawati, Sukamawati dan seterusnya. Dan lagi-lagi ya silakan aja sih menurunkan gen itu, tapi yang jelas harus lebih objektif dalam pemilihan. Jangan cuma karena ini keturunan gue nih, gue pastikan dia harus menggantikan secepat mungkin. Jangan, kasih kesempatan yang lain. Jangan sampai semuanya berubah jadi monarki. Yang harus anak gua atau cucu gua segala macam ya jadilah negara ini milik dia. Itulah disebut oligarki. Ya, si kekuasaan ini hanya dikuasai segolongan orang doang. Ini yang terjadi oligarki. Ya, coba lihat deh tokoh politik yang udah ini, itu pasti akan anak, kecuali kalau memang yang nggak punya daya, tapi yang punya kekuatan akan selalu bagaimana anaknya untuk tampil, gitu ya. Nah, sekarang masuk ke kepemimpinan dan kepengikutan. Pemimpin adalah beberapa ganjaran, ya. Misalnya pemimpin mempunyai peluang yang lebih besar, menguasai keadaan dan mengendalikan nasibnya. Jadi memang itulah kelebihan daripada pemimpin. Lebih dari itu ada sesuatu yang menarik dalam kemampuan mempengaruhi orang lain, yaitu menegaskan kekuasaan di dalam kelompok, bahkan memberikan keuntungan dan kerugian. Nah, selanjutnya memang ada ganjaran ekonomi. Dengan adanya jabatan itu ya mungkin dapat gaji, dapat fasilitas seterusnya. Lagi-lagi tadi etika dirinya, moralitinya bagaimana? Ya, apakah dia sudah cukup, nggak cukup, kadang-kadang gitu, sudah dapat yang banyak, pengen lebih, makanya terjadi korupsi, atau mungkin hal-hal yang sifatnya inilah, ya, untuk kemaslahatan kelompoknya doang, bukan lagi kemaslahatan masyarakat. Ini godaannya situ, godaan iblisnya di situ istilahnya. Nah, ya, jadi bagaimana sih, ini contoh nih, pada saat kampanye menggunakan uang, ya, ini kadang-kadang yang terliput dalam apa, siapa yang mendanai, itu juga akan kelihatan orientasi. Tapi kalau kita lihat di sini, Barack Obama juga ternyata nggak begitu banyak banget menang, tapi dia bisa menang dalam pemilu presiden dulu. Ternyata apa ya, nggak cukup dengan uang. Jadi uang emang segala-galanya, tapi nggak segala-galanya karena uang. Sekalipun uang memang segala-galanya membutuhkan uang. Tapi ternyata ada hal-hal lain yang sifatnya lebih modal sosial, modal politik, political capital, political social capital, ya. Jadi rasa disukai, rasa dicintai, rasa diperhatikan, sekalipun nggak begitu banyak uang, ya makanya Barack Obama juga agak sukses, dia kan yang namanya BlackBerry Messenger, penyebaran informasinya. Jadi strategi salah satunya dengan BBM, kalau dulu masih ada ya. Kalian nggak tahu, udah kalian pernah ngalamin nggak BlackBerry itu? Termasuk di Facebook ya, karena ternyata politisi yang main akun apa Facebook siapa aja, atau Instagram. Yang paling banyak Instagram siapa? Ya, coba kamu lihat followernya wakil sama presiden berapa coba perbandingan. Ya emang udah beda juga sih, beda generasi ya. Ini pengikut. Ya, Salisbury dalam Nemo meyakini ada 3 keuntungan utama diperoleh pengikut dari transaksi kepemimpinan atau pengikutan. Pertama, ada keuntungan material terdiri dari ganjaran berupa barang jasa. Jadi pengikut-pengikut yang memang setia itu nanti akan ada, contoh yang dulu apa namanya ikut-ikut kampanye akhirnya dapat jabatan tuh gitu. Yang kedua, keuntungan soliditas yang berupa ganjaran sosial atau hanya bergabung dengan orang lain dalam kegiatan bersama, sosialisasi, persahabatan, kesadaran status, ya, identifikasi kelompok, keramahan dan seterusnya. Kita pengen punya status dalam kehidupan sosial kita. Ya, kita punya pertemanan yang punya satu visi dan misi. Itu ya salah satu keuntungannya, kita punya komunitas lah minimal. Terus yang ketiga, keuntungan ekspresif berupa keuntungan ketika tindakan yang bersangkutan mengungkapkan kepentingan atau nilai seseorang kelompok, bukan secara instrumen
mengejar kepentingan dan nilai. Ya tadi keuntungan ekspresi berupa keuntungan ketika menggunakan kepentingan atau nilai. Jadi ini value ya, value. Jadi pada saat eksistensi, karena gini, kebutuhan manusia itu bukan cuma pada uang doang, kepentingan uang atau kebutuhan jasa makan minum, tapi ada suatu kepentingan nilai-nilai yang menjadi suatu kebahagiaan tentu seperti aktualisasi diri, bermanfaat bagi orang lain dan seterusnya. Ya jadi itulah gambar-gambarannya. Nah, ini ya satu gambaran bagaimana pengikut ya bisa demonstrasi, bisa mengkampanyekan, akhirnya bisa terjadi bentrok dan seterusnya. Yang katanya memang akhirnya komunikasi itu adalah suatu perbuatan manusia, kata Danimo ya, yang perilaku politiknya yang menyatu atau bersinggungan dalam suatu peristiwa terkait dengan konflik. Jadi memang kita nggak bakal bisa terlepas tuh komunikasi politik dengan adanya konflik-konflik di antara kubu-kubu atau pihak-pihak yang punya motif yang berbeda tapi akan bertemu dalam suatu arena yang sama, gitu istilahnya, arena politik. Nah, ini gambarannya di Amerika tuh cuma 2 partai, ya, Partai Republik sama Demokrat. Terus itu aja, ratusan tahun mereka jadi konfliknya tuh bisa lebih terkelola ketimbang banyak partai ya. Partai itu kan akhirnya agak lama mengeksekusi, lama berini segala macam. Kalau ini cuma 2. Paling mereka kadang bersaing di internal dulu, internal kandidat-kandidat, senator, akhirnya terpilih menjadi ini calon presiden, kandidat terus sampai akhirnya menjadi kandidat suatu partai tertentu yang bertemu dengan dari partai lainnya. Ya, ini contoh gitu nih ya, isu-isu ini bongkar segala macam. Ya keyakinan, belief-nya apa, ini mengenai kebersamaan, kalau ini masalah freedom. Ya. Nah, ini contoh ini kan Republik yang merah, yang biru Demokrat. Nah, ini biasanya gantian aja nih. Kalau sekarang yang menang masih Republik, misalnya besok Demokrat. Barack Obama kan Demokrat tuh. Ya. Donald Trump ya Republik. Dia kalau Republik biasanya lebih konservatif misalnya, lebih kaku lah misalnya. Kalau Demokrat lebih kayak gitu. Nah, ini contoh politik ya. Di Indonesia juga sebenarnya sama gak kayak gini? Sama pada saat partai itu bertarung di pilek ya untuk kursi DPR, akhirnya mereka pun menjadi 2. Kalau nanti kandidatnya 2. Biasanya kalau dulu pernah 2004 ada 5 kandidat misalnya kandidat presiden. Pas presiden itu akhirnya ujung-ujungnya akhirnya pertarungan 2. Ya, putaran kedua kalau kemarin akhirnya cuma 2 kubu mengusung 2 kubu, ya udah 2 kubu. Kebong mah kampret lah kayak gitu. Sama akhirnya ujungnya 2-2 juga gitu. Dua pertarungan antara 2 kubu istilahnya. Nah, selanjutnya komponen efektivitas komunikator politik. Komunikator politik akan efektifnya kalau pertama punya kredibilitas. Kredibilitas itu keterpercayaan ya. Publik percaya sama dia. Kenapa bisa percaya? Karena dia terpuji, nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Makanya kadang kalau di Amerika atau di mana gitu, kandidat-kandidat itu kadang pas udah maju segala macam udah heboh-heboh, kasus lamanya, kasus skandal di lamanya muncul. Di Amerika sering banget kayak gitu. Makanya memang kalau di tim-tim kampanye itu ada namanya spin doctor. Spin doctor itu adalah tim yang mencari kesalahan-kesalahan lawan, mengulik-ngulik dia, mewawancarai masa lalunya segala macam. Akhirnya apa? Dulu pernah ini itu segala macam, pernah ganja, pernah punya tato, pernah atau skandal korupsi yang tadinya ketutup kebuka. Nah ini contoh. Nah, makanya sekarang kalau kita mau tunjuk politik bersih aja, niatnya bersih aja deh. Nggak perlu ada, pokoknya latih diri kita tuh untuk lurus gitu. Terus yang kedua punya daya tarik, ya. Daya tarik tuh bisa jadi penampilan fisik, tapi itu nggak jadi ukuran, nggak jadi utama ya. Gaya bicara, kepribadian, keakraban, kinerja, keterampilan dan seterusnya. Jadi daya tarik ya, feel ya, daya tariknya perlu dilatih sih. Kita juga kalau misalnya pidato semangat ya kan, ya lemas juga orang lihatnya. Nah, mungkin kita nggak pernah turun ya, selalu di dalam di dalam ruangan, nggak pernah terlibat sama masyarakat, ya susah juga. Pencitraan nih, ya iya sih memang harus dicitrakan. Jadi kalau mau jadi kandidat yang dipilih orang kan harus mencitrakan diri, makanya ada political branding. Nggak salah sih, pencitraan itu nggak salah, teman. Yang penting
Nanti kalau bicara niatnya benar atau enggak kan ujungnya kayak kita tahu nanti prosesnya. Pada saat terpilih atau nggak terpilih dia tetap negatif positif nggak? Baik terpilih mau terpilih ya. Jadi kalaupun jangan kan biasanya gini dalam politik. Pada saat ada barisan sakit hati bikin separatisme. Ya, ada yang namanya komunisme. Komunisme sih sebenarnya nggak separatis ya. Anehnya kalau komunis itu kemarin dia pas lagi masuk kekuasaan malah justru dia mau kudeta dengan cara yang gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin nggak terpilih menjadi atau nggak dilibatkan akhirnya jadi membangun gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri. Banyak lah kayak gitu ya. Nah selanjutnya, nah ini contoh-contoh nih ya. Contoh-contoh bagaimana media ya mengilustrasikan politik yang mengkritik dan seterusnya. Ya di sini ada lihat aja ada foto Pak Jokowi ini kayaknya ini mengkritik atau menghina. Kalau menghina kena undang-undang ITE tapi ternyata ini mengkritik. Satir ya, satir sindiran. Sindiran politik. Ya jadi kita juga harus pelajari hukum jangan sampai nanti kita mau nyindir tapi kita malah menghina. Ya lihat undang-undang ITE itu kayak apa gitu misalnya. Nah, ini politikus ya minati lembaga audit. Kenapa? Ini kayak lembaga audit yang paling harus dilumpuhkan oleh politikus yang pengen korupsi. Yang harus dikasih apa mainan-mainan ya itu. Makanya mereka kadang-kadang ini nih bermainan di luar informal kita nggak tahu. Nah ini Pak Jokowi dibikin kartunnya. Ya kan kalau dibikin kartun kan jadi daya khayal tinggi. Bagaimana hero kan, bagaimana sih peran kartun bagi bangsa-bangsa. Contoh Jepang tuh Doraemon, robot-robot. Akhirnya apa daya halunisa apa daya hayal, fantasi, tema fantasinya muncul sehingga apa? Kita 5 tahun setelah Doraemon ulang tahun, Jepang itu apa penuh dengan robot-robot. Anak mudanya kreatif segala macam. Begitu pula Amerika ya film-film yang fantasi-fantasi superhero ya yang mereka akhirnya jadi polisi dunia. Ya emang tanamkan dari kecil ada Superman, ada dua partai kan, ada DC sama Marvel. Marvel ya. Jadi superhero jadi superhero. Ya, kalau kita superhero siapa? Manusia yang hero. Pahlawan ya. Pahlawan kita malah nggak disukai. Ya bukan sukai, nggak diminati. Imam Bonjol itu superhero sudah ke seluruh dunia. Mana yang nggak ada Superman, Batman, apa Spiderman teman-temannya. Sementara kita melupakan superhero dan dia cuma anak kita yang udah keranjingan internet segala macam. Hanya Imam Bonjol gimana, anaknya di mana segala macam lebih kenal yang namanya Spiderman segala macam. Filmnya ada terus diupdate. Yang tadinya sempaknya di luar, sekarang sempaknya di dalam. Kayak gitu lah, maksudnya berkembang terus. Terus juga nih sini kalau kita lihat komunikator apa tadi ada pengusaha nah Erick Thohir masuk ke menteri tapi melalui jalur profesional ya dia pernah diangkat menjadi ketua tim sukses pemenangan Jokowi akhirnya jadi menteri BUMN sekarang. Begitu juga Pak Prabowo juga kan militer ya kan akhirnya tadinya berseteru sekarang berteman. Nah, ini ada kasus juga nih partai nih yang masih hilang nih Harun Masihu Harun apa Masehi nah, kayak gitulah. Sampai hari ini nggak jelas nih ya intelijen kita bisa nyari orang teroris ketemu di ujung ini yang ini nggak ketemu nih sekarang ini kan dia tanya dan terakhir masih heboh kemarin nih si Mbak nih Mbak Nana nih Najwa Shihab ya dikritik diadukan segala macam ini kan beliau dari kalangan ini ya media kan anchor ya, jadi orang yang tadi kalau kamu nanti analisis dari posisi yang komunikasi politik mereka bisa kita analisis keberadaan mereka sepak terjangnya berdasarkan teori-teori tadi ini salah satu tugas yang nanti kamu akan bahas terkait dengan tugas kelompok ya nah ini juga kartun-kartun ini juga bisa bercerita sih sebenarnya bagaimana menteri yang dari zaman Pak SBY sekarang dipakai lagi sama Pak Jokowi sampai 2 periode malah kenapa begitu penting ya karena dia pernah sempat vakum dan menjadi pejabat di Bank Dunia ya. Terus juga ada menteri yang dulu kontroversi ya. Yang tenggelam ini juga enggak di alur politik, dia independen. Ya, kalau telusur mungkin dia apa namanya pengikut yang berjuang untuk Jokowi juga dan akhirnya terpilih. Dan kalau dia kan kontroversinya apa? Dulu lulus SMP doang kan. Sekarang sejarah Indonesia cuma lulus SMP bisa jadi menteri. Luar biasa. Kamu akhirnya ngambil paket C juga sih. UT kalau salah. Lulus juga SMA-nya. Tapi ya tadi kontroversi segala macam, tapi dia cuma dipakai 1 periode.
Ini contoh-contoh ya, contoh komunikasi politik kamu bisa analisis background-nya, ya kamu ngulik, akhirnya harus ngulik-ngulik. Nah ini contoh biaya-biaya ya. Jadi bagaimana uang itu juga pendonor tadi ya antara politisi, pengusaha, akademisi itu bagaimana hubungan relasinya itu juga mau analisis. Siapa? Kenapa begitu kuat kepentingan siapa sih sebenarnya? Kenapa kebijakannya begitu kencang ya? Kepentingan siapa sih? Nah itu silakan, tapi digali fakta-faktanya. Dan itu sebenarnya kalau kamu rajin bisa kok. Sekarang di dunia ini udah big data, data itu udah di cloud, udah macam-macam, kamu bisa telusuri. Ya, data-data yang apa yang lamanya didigitalisasi sehingga kamu bisa mengakses. Kalaupun kurang perpustakaan, ya begitulah. Menjadi seorang ilmuwan, ilmuwan akademik, ya kalian menjadi peneliti saat ini. Ya, kalaupun nanti belum skripsi, tapi ruh penelitiannya sudah ada sekarang. Nah, yang ketiga adalah kesamaan ya, equity. Ya, jadi sumber disukai oleh audiens bila terjadi mempunyai kesamaan kebutuhan, harapan, perasaan. Jadi bagaimana sih apa namanya kompetensi si komunikator ini, efektivitasnya kalau dia bisa menyamakan masuk ke audiens yang dia hadapi. Jangan dia selalu di atas angin, dia seorang yang egaliter, yang itulah sesuatu yang memang tidak egaliter, maksudnya sesuatu yang eksklusif kayak gitu-gitu loh. Jadi harus mampu bisa membaca apa yang disukai dan masyarakat. Dan memang akhirnya ya kata kunci cuma empati sih. Nah, cuman empati ini empati yang murni, jangan empati yang memang ya karena kepalsuan. Kadang-kadang juga ya empati palsu nih. Kalau nggak ada ini gue nggak mau gitu. Kalau nggak ada sesuatu gue nggak mau. Ya buktinya gini ya, kalau pas lagi kampanye turun ya nyemplung-nyemplung ke banjir segala macam, pengen nyulut-nyulut. Tapi kalau udah kampanye apa mau lagi? Ya nggak mau lah. Kan butuh duit itu. Sama kepentingan pengen terpilih. Nah, kita agak-agak susah kalau orang yang kayak punya jiwa benar-benar kayak nabi lah, yang benar-benar tulus karena lillahi ta'ala itu sulit, tapi bukan nggak ada. Nah, tergantung kita mau menjadi apa kan gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Terus yang nah ini nih, ini apa namanya cognitive bias ya. Jadi dalam politik juga kadang-kadang otak kita tuh bisa dimainkan. Bias itu ini apa bias ya, bias dari makna-makna sesungguhnya. Ya ada suatu framing, ada grouping, jadi kelompok itu juga apa namanya bisa salah. Ya, kita masuk kelompoknya salah, kita bisa salah juga. Kita main sama narkoba jadi narkoba, ya framing efek, framing itu pembingkaian berita, ya terus juga apa namanya macam-macam nih penolakan, terus ada salah dalam keputusan. Ini kognitif yang diserang oleh peristiwa politik sehingga sebenarnya kognitif kita nih. Nah, makanya dalam komunikasi nanti ada efek ya. Makanya saya masukin ini cognitive bias. Jadi mulai kognitif apa yang pengetahuan kita dapat dari peristiwa politik, yang dari pengetahuan kita yang tanam apa, sehingga menimbulkan perasaan apa? Konatif. Ya, konatif, afektif ya, afektif. Kalau dia punya perasaan yang benar atau salah. Jangan sampai kita tersudut emosi ternyata salah itu. Kita dicokokin otak kita dengan sesuatu yang salah sehingga apa tindakan kita salah. Nah, ini nih, jadi ini juga bias kognitif juga terjadi di politik arena. Nah, bagaimana biar nggak bias? Misi kita harus benar-benar ya punya inilah, punya akhlak, punya etika yang bersih, punya niat bersih. Balik lagi nawaitunya, ya. Apa namanya nawaitu kita, niat kita seperti apa sebenarnya? Kalau niat awalnya jahat, ya jahat nanti. Apakah niat jahat bisa perbaiki? Bisa. Nah, itulah nanti salah satu PR kita. Nah, yang keempat adalah kekuatan power. Ya. Power adalah the extent to which the source can administer reward or punishment. Jadi yang namanya power itu ada sumber untuk bisa memberikan apa namanya reward ya dan punishment. Sumber yang mempunyai power menurutnya adalah akan lebih efektif penyampaian pesan ketimbang sumber yang tidak kurang punya power. Jadi memang seorang politisi atau seorang tokoh komunikator politik dia harus punya power. Power itu apa? Legitimasi kita untuk berbuat tertentu. Misal kalian mau menjadi apa? Wartawan, ya itu jadi wartawan yang bagus. Ya itu powernya di kewartawan tadi. Kamu mau punya kekuatan untuk memberi kontribusi perubahan undang-undang, ya jadi anggota DPR. Atau mungkin mulai dari kandidat dulu, jadi orang yang aktif. Kalau pasif susah sih.
Ya, jadi kalau pasif tuh biasanya kita hanya jadi pengikut yang mayoriti diperebutkan suaranya nanti untuk kepentingan lagi-lagi mereka. Setelah mereka bekerja, asumsinya ke rakyat, tapi nggak tahu lagi apakah itu adalah kepentingan oligarki. Apakah lagi sudah benar kepentingan rakyat. Nah, kalau yang kayak tahun 98 bagaimana akumulasi 32 tahun Presiden Soeharto itu juga akumulasi ya. Karena kalau rakyat diam terus-terusan diiringi dengan pemimpin yang sudah mulai menua segala macam, akhirnya ada keberanian untuk melawan. Tapi kalau pada pemimpin sehat bugar segala macam, biasanya negara diktator seperti itu ya. Kekuatan presiden itu masih kuat kayak bukan ini si Husni Mubarak yang Libya juga Muammar Gaddafi itu sampai puluhan tahun, 20 tahun ke atas ya memimpin suatu negeri itu karena tadi. Karena otoriter terjadi, diktator terjadi, orang lebih banyak diem. Nanti ada teori namanya spiral silent. Sekarang Rusia terjadi nih Putin. Nih Putin dari sejak dia terpilih presiden sampai hari ini pun nggak diganti itu. Itu kan berarti kan pola power sangat kuat nih powernya. Nah, kalau disalahgunakan ya bahaya. Makanya kita memang perlu yang masuk kepada kekuatan itu orang yang benar-benar dilata atau menurut si Plato gini nih. Plato ya, dia punya kesimpulan gini. Yang layak menjadi seorang pemimpin atau dalam politik itu sebenarnya orang yang filsuf. Karena dia udah punya kepentingan yang hawa nafsu yang merusak. Tapi dia cuma punya hasrat untuk kebijakan. Permasalahannya apa? Orang yang sudah sampai tahap sana udah ogah masuk ke politik. Dia jadi sufi, menyendiri. Tapi pernah ada gak? Pernah, itu pernah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah dia ya bicara orang yang filosof kan, dia belum merenung. Apa buktinya pernah sampai di Gua Hiro bertahanuf kan selama 3 tahun. Itu kan tanda-tanda orang yang suka merenung. Orang apa mau kebajikan. Sehingga pada saat Wahyu dia memimpin kota Mekah itu pada saat itu adil. Nah itu tuh. Nah sekarang gimana? Inilah mudah-mudahan dari kalian ada yang bisa ya menjadi seperti itu. Ya. Amin. Terus ini juga gambaran ya. Saya nggak ini akan saya banyak ulas di sini. Tapi yang jelas ini ada suatu perang ya, perang antar negara ya, perang dingin, secret war against Amerika. Jadi kalau sekarang perangnya perang ekonomi. Tapi apa yang terlibat tetap aja seorang orang politisi, politikus, ya peristiwa seperti apa. Ini ada rangkumannya, tapi silakan nanti dipelajari, dibaca-baca aja sih. Oke. Selanjutnya ini ada juga seorang politisi Amerika yang pernah menjadi gubernur ya, Minnesota. Dia ngomong begini, ya, sejatinya, ya ada bukunya, ada berapa buku sih, cuma saya ambil 2 contoh. Seed Politician Say. Jadi kata dia, sejatinya politisi bukanlah perwakilan rakyat. Namun mereka adalah kelompok geng, kata dia. Yang penting golongannya bukan bangsanya. Tuh, si Jess Ventura. Ini bukunya kalau mau silakan baca. Tapi ini menarik ya. Jadi karena di pengalaman dia pernah jadi mantan marinir waktu perang Vietnam, terus juga jadi pegulat profesional. Makanya jadi gubernur, dan dia pada saat menjadi seorang politisi, jadi gubernur puncaknya, dia akhirnya memuak dengan pekerjaan-pekerjaan politisi yang kotor istilahnya. Sehingga dia punya buku yang semuanya banyakkan adalah kritik ya, sindiran-sindiran terhadap politisi. Oke. Nah, ini yang menarik ini nih, terakhir nih. Saya punya buku judulnya Etika Komunis Politik 2016. Nah, cuman orang Amerika nih baru bikin nih. Political Communication Ethics itu tahun 2020, baru bulan Juli kemarin nih. Juli kemarin dia terbit. Saya belum dapat bukunya, tapi bab-babnya ada. Jadi menarik sih apa yang dia kaji. Nah, tapi saya sebenarnya sudah punya buku. Nanti insya Allah setelah ini saya akan lagi buat, nanti saya kasih nih semuanya, silakan baca untuk menambah wawasan dan menganalisis tugas. Oke, gitu ya. Jadi sementara gitu dulu. Yang ini sudah pada ini belum? Absen? Absennya 2 dulu ya, karena kan yang dari itu baru tuh, absen dari kampus. Jadi tetap diisi dulu yang punya saya untuk kontrol, yang itu isi dulu. Kalau nggak salah tuh nanti ada foto ini, foto selfie kalian masing-masing itu. Udah ya. Itu absen tuh langsung ke pusat itu. Oke, sebelum kita tutup, kira-kira ada yang mau nanya nggak? Atau mau
seputar materi atau seputar tugas, silakan aja. Saya kasih kesempatan nih. Kalau nggak ada ya udah. Kalau untuk tugas ya, saya akan ini, saya ACC judul, saya ACC atau saya revisi. Nanti minggu depan, minggu ini nih, minggu ini saya makanya segera yang belum masuk judul masuk dulu sama kelompoknya. Nanti minggu depan saya langsung kasih ini, kasih statement lah. Ini oke, ini lanjutin nih direvisi atau mungkin ganti judulnya. Jadi sekarang saya belum kasih, tapi soal nanti saya kasih. Ya, setelah ini soal saya kasih apa yang harus dikerjakan sambil kamu menyicil, yang menyicil. Ya, intinya saya belum kasih soal, yang jelas perintah saya cuman itu doang. Stok di data sama judul temanya mau diambil apa. Judul itu bisa berubah. Jadi yang penting temanya udah jelas. Bisa diperbaiki dan seterusnya. Oke, ada yang mau nanya? Pak, ini yang bukti buat absensi itu kan bisa dari screenshot, itu kita foto sendiri selfie gitu, Pak. Iya, foto sendiri, tapi foto yang ini nih, di ininya. Foto Zoom-nya. Jadi kan kamu, nanti muka kamu nongol situ, di Zoom-nya. Nah, kamu foto. Jadi foto yang ada Zoom muka kamu. Bukan foto selfie sendirian, enggak. Tapi foto yang Di lagi ada screen. Zoom ini nih. Zoom, nah kan kamu ambil yang ada muka kamu tuh. Jangan diumpetin wajahnya. Kamu foto, nah kamu lempar gitu. Kamu kirim ke, itu langsung ke Visip soalnya. Bukti hadir di Zoom. Nah kalau yang untuk absen saya nggak apa-apa, isi aja terus. Itu kan untuk pendataan aja tuh, biar akumulasinya gampang. Kontrol aja. Jadi absennya 2 ya. Kalau emang digital lagi lah. Apa lagi? Ada lagi? Yang jelas kamu ngadepin Zoom atau kalau lagi pakai HP ya yang ada kamunya gitu. Tapi kalau HP gue nantinya. Tapi kalau HP itu minimal ada dibikin 4 orang gitu. Terus kamu screenshot aja, tapi ada kamunya situ. Ngerti ya? Nggak bisa nyisipin Hah? galeri, Pak. Suaranya kecil amat. Lagi error mungkin nggak bisa nyisipin dari galeri, ngambil dari galeri itu. Misalnya dari kamera langsung. Ya nggak apa-apa, di foto dulu. Foto dulu nanti diambil di galeri. Sebenarnya bisa langsung bisa, tapi kalau agak repot, di foto aja dulu, yang penting di foto atau di screenshot, nanti baru di uploadnya ambilnya di foto di galeri. Nggak apa-apa sih itu, Mas. Ya, siapa lagi? Belum kita tutup nih. Udah cukup? Kalau ada pertanyaan, nanti di ini aja. Nanti kan nih video ini saya upload nih. Kalau ada pertanyaan, taruh aja di komen. Nanti saya coba telah. Nggak seperti sini. Oke, cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi atau mungkin mau diskusikan, silakan. Tapi kalau nggak ada ya udah, saya akan sudahi kan apa ini. Pen ya. Oke ya. Ini lalu lalu sebentar ya, saya belum foto lagi. Halo, saya foto dulu nih. Kayak gini saya absennya begini. Iya Pak, punya. Oh, jadi kan ada ini, kalau ini ada 2 nih, ada dua slide ini saya foto semua. Yang penting ada nama ya. Nah, kamu juga bagusnya nongol juga. Ya. Nanti kalau berikutnya foto harus ini ya. Fotonya dikeluarin. Pas foto, sesi foto. Oke ya. Saya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang masih bingung-bingung, intinya kita kesimpulan cuma 3 nih. Hari ini kita bahas komunikator politik apa saja
Apa tuh yang pertama? Berarti ada politikus atau politisi. Istilahnya boleh sih mau pakai istilah politikus atau politisi nggak apa-apa. Kalau politikus biasa agak sindiran. Ada profesional, ada aktivis. Nah, kamu dalemin ketiga itu. Ya, nanti selalu buku saya kasih perbedaannya apa. Nah, ini juga salah satu yang akan kamu analisis dalam kasus-kasus yang kamu angkat nanti. Ini bidang komunikatornya. Nanti kamu kalau mengkaji komunikator bisa jadi latar belakangnya, pendidikannya, terus pengalaman berorganisasi, ngapain saja, dan keterlibatan dia dalam kehidupan sosial seperti apa. Kamu telusuri dari mana. Ya lagi-lagi tadi kan, kalau sudah mereka jadi figur, kadang-kadang mereka ada tuh di ini, ya pasti pengen eksis lah. Coba kayak Sandiaga Uno, setiap hari pasti ngupload itu. Ya kan? Udah berapa ratus, berapa ribu tuh uploadannya. Pasti iya, karena dia pengen membuat portofolio peristiwa mengenai diri dia yang akan diakses oleh publik. Berarti buat apa? Ya mungkin untuk modal sosial dia untuk pemilihan apakah presiden di 2014 atau wakil lagi nggak tahu. Ya jelas kemarin dia udah pernah jadi wakil, tapi ke depan bagaimana? Terus juga sekarang tokoh politik coba kamu observasi yang punya followernya di atas jutaan. Ya, Kayak Anies Baswedan, Jokowi. Kalau wakil presiden cuma 500 ribuan. Ya udah dimasakin Kalau aja. Ridwan Kamil tuh termasuk yang terbanyak. 12 Ya, kan. kenapa dia punya follower banyak? Itu Jadi berapa itu modal jam sosial dia atau political capital dia untuk ke depan. Nah, silakan kamu jadi boleh mengobservasi kemana saja, ya. Mau wawancara langsung bisa ketemu Jokowi, Pak Jokowi ya silakan. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya amati aja Facebooknya, Twitternya, Prabowo, Pak Prabowo gimana pandangan-pandangan kan semuanya hampir semua merekam lah. Ganjar Pranowo, apalagi kalau kamu lihat ciri khas yang mau maju 2014, dia pasti aktif banget di media sosial. Yang orang-orang yang kayaknya kesannya sudah dikandidatkan untuk di 2024 ya, itu sudah ada. Di media sosial keaktifannya apa, terus followernya berapa, itu juga salah satu observasi yang kamu bisa gali. Oke, baik. Demikian aja dulu sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini jadi menambah wawasan ya, keilmuan dan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Kalau ada pertanyaan nanti ditanya aja di komentar ya, sehingga terekam semua. Kalau di sini kan chat nanti hilang kalau di sini. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.